Zaman sekarang new normal tuh webinar 2 ya kan, barengan ya kan, sambil TV sambil ya itu kadang-kadang keinginan kita lebih banyak ya kan, tetapi ternyata kita punya batas-batas kemampuan. Wah, ya nggak mungkin selalu konsen ya dok ya. Bahkan saat live gini aja saya kadang-kadang suka lemot, suka lupa. Waduh tadi mau nanya apa ya? Waduh tadi mau ngomongin apa ya? Terus ngeblank. Nah ketika ada ketidakseimbangan nih di area emosi kita, itu juga terganggu. Jadi pupuknya jadi hilang atau meredah. Nah, karena ketika tidak dipakai terus kan sinyalnya tidak berjalan dengan baik, ya meredah. Sehingga apa terjadi nih? Halo my friends, ketemu lagi bersama saya Laksmi di acara Jadi Gini episode 6. Kali ini saya lagi-lagi bersama dengan Dr. Rai nih di sini. Halo my friends. Ya. Nah, kalau Dr. Rai ini adalah psikiater klinik SMC, sedangkan saya adalah dari komunitas teman baik. Nah, acara kali ini didukung sepenuhnya oleh Lundbeck ya dok ya. Yep. gstrai.com, komunitas teman baik dan Diskoria 88. Nah, topik kita kali ini adalah lemot dan lupaan ternyata depresi dok. Nah ini seru nih dok. Soalnya kayak banyak teman-teman yang suka pakai kata lemot ya. Iya, Aduh, iya. Lo lemot banget sih gitu. Iya, sejujurnya malah saya nggak tahu kalau lemot itu ternyata singkatan dari lemah otak. Iya betul, itu singkatan dari lemah otak dok. Iya, saya kaget. Waduh, stigma juga ya lemah otak. Iya benar. Taunya lemot ya, maksudnya loading lambat ya, lola lah. Lola, kan? iya. Artinya buat orang yang susah lah nyambungnya ya kan, sering lupaan, sering ngeblank. Iya, gitu ya. benar. Ternyata lemot itu lemah otak dok. Bener. Saya baru tahu. Saya juga baru tahu beberapa tahun yang lalu sih. Oke. Mungkin di ini juga ya lumayan juga lah yang udah gabung nih. Ada Budayu, Parmi Suci, Bunga. Sama Pudakwa. Wah. Oke, halo semuanya. Bisa tanya-tanya loh ya kalau misalnya pertanyaannya misalnya relatable atau topiknya relatable gitu. Boleh banget ya nanya-nanya. Say hi juga boleh. Nanya silakan aja atau usul lah soal topik-topik selanjutnya. Jadi gini berikutnya. Boleh. Ya, boleh banget. Atau mau sharing cerita juga boleh ya kan? Boleh. Mau curhat juga boleh loh. Nanti kita panjang di sini. Iya. Ya. Nah, Dok, sebenarnya ada nggak sih hubungannya antara lemot, lupaan, dan depresi? Itu tuh sebenarnya koneksinya di mana, Dok? Koneksinya sangat dekat. Wah. Oh, hubungannya udah sangat dekat ya. Gini, saya mau cerita ya. Cukup sering loh, misalnya di masyarakat ataupun klien yang datang ke praktek gitu ya. Dok, aku nih gejala pikun ya. Oh iya. Gejala pikun. Dia banyak anak-anak muda tuh 20-an ya. Belasan sampai ada yang ya 30-an awal gitu datang ke praktek. Kayaknya saya mau konsul dok, kayaknya saya pikun nih, tanda-tanda pikun dini. Waduh. Ya kan, dan sebagainya. Setelah kita ngobrol, ternyata ya itu lupaan, ya kan, kemudian gak fokus sama pekerjaan, banyak ngambil kerjaan tapi gak ada yang tuntas, ya kan, kemudian frustasi sendiri, kemudian sering tuh kalau diajak ngobrol kok saya nggak nyambung, kayak lain-lain, jadi dimarahin nih sama orang-orang sekitar, ya kan, susah untuk bikin rencana, ya kan, berencana kemudian mengeksekusi gitu kan. Nah ini kenapa gitu? Ya kekhawatiran tuh kan wajar aja kan. Siapa yang nggak takut kalau ternyata nanti wah ini pikun dan sebagainya. Yeah. Tetapi bukan kita menjustifikasi ya bahwa kalau semua yang mengalami begini nih berarti depresi, nggak juga. Tapi di kalangan anak muda ya, di mana usia masih baik ya, tanpa genetik misalnya untuk pikun atau demensia ya kan, besar kemungkinan bukanlah gejala-gejala demensia, tapi lebih sering ini salah satunya adalah depresi. Oh gitu. Atau bisa juga gangguan perhatian. Oh ADHD itu dok? Iya, ADHD kan namanya attention deficit and hyperactive disorder. Itu mulainya dari anak-anak. Jadi gangguan perhatian dan hiperaktif, bisa saja keduanya ya atau salah satu, tetapi biasanya kalau orang ADHD begitu dia akil balik remaja, gejala hiperaktifnya menurun tapi gangguan perhatiannya masih ada. Tapi kalau awalnya biasa-biasa aja, bagus ya kan, performance studi baik ya kan, interaksi sosial baik, tapi dalam beberapa saat kok kita mengalami seperti ini,
bisa jadi nih salah satunya adalah gangguan depresi. Perlu diwaspadai ya. Nah, kalau saya ngomongin depresi biasanya tuh agak bias gitu. Di my friends kalian berpikir nih, ada nih kelompok masyarakat berpikir, oh depresi tuh yang nggak, yang telanjang di jalan gitu, itu lain. Ya itu gangguan jiwa yang lebih berat lagi ya. Biasanya skizofrenia dan sebagainya. Kalau depresi enggak, atau yang sudah cukup teredukasi taunya depresi itu soal yang melo terus ya, yang sedih terus ya kan, yang kemudian pengen bunuh diri ya kan, yang energinya menurun, berkurang, cepet capek ya, nggak pernah mandi misalnya, ya mager lah kan, malas ngapa-ngapain lah aktivitas ya kan, kemudian jadi tidurnya juga terganggu, selalu ngerasa masa depan tuh suram gitu kan, pesimis aja. Nah, depresi memang tuh sebuah gangguan mood ya, suasana perasaan. Tetapi bukan hanya mood saja. Ada juga gangguan-gangguan yang lain. Termasuk kalau dalam bahasa kedokteran namanya kemampuan kognitif. Atau bagaimana kita memproses suatu informasi, kemudian kita berencana dan mengeksekusinya. Gitu. Kalau Laksmi ya, Mi? Apa tuh? Selalu konsen atau gimana? Wah, ya nggak mungkin selalu konsen ya dok ya. Bahkan saat live gini aja saya kadang-kadang suka lemot. Suka lupa. Waduh tadi mau nanya apa ya? Waduh tadi mau ngomongin apa ya? Terus ngeblank. Untung misalnya dokter ngisi gitu ya. Jadinya saya nggak terlalu ngeblank banget gitu. Iya, jadi kayak gitu sih dok. Nah mungkin juga share juga kan. Oke, buat my friends yang belum paham ya, kalau di episode-episodenya sebelumnya sama Laksmi mungkin udah tahu ya. Laksmi juga survivor nih ya. Pejuang bipolar. Nah. Kalau pada waktu ini boleh nih sedikit cerita ya. Boleh. Pengalamannya kan ada bipolar, ada fase hipomanik ya sama depresi nih. Nah, ketika depresi gimana sih rasanya berpikirnya gitu? Berpikirnya lebih lambat, jauh lebih lambat dibanding pas hipomanik ya. Terus ya seperti kurang energi, terus ya mager tadi itu benar tuh mager banget. Terus nggak konsen emang, lebih ke nggak konsen ya. Jadi kalau orang ngomongin apa kayak apa tadi gitu. Jadi kayak butuh diulang berkali-kali baru akhirnya gitu. Tapi kalau misalnya saya sendiri itu lebih karena saya mikirin problem saya sendiri gitu. Jadi misalnya depresinya ada penyebabnya, itu yang saya pikirin terus kayak gitu. Jadi pikiran kita nggak ada hadir ya di mana badan kita, pikiran kita nggak di situ gitu ya. Betul. Jadi aspek kognitif pun banyak tuh, nanti kita bisa obrolin tuh, ya kan? Udah masuk pertanyaan nih dok. Wah nggak apa-apa, kita sela-sela aja ya kan? Boleh, mau dibaca sekarang? Oke. Dari yang paling atas ya. Dari Bunga. Dokter, saya ada gejala seperti itu. Lemot sih tidak, tapi lupaan. Kadang parah, tapi kalau tidak fokus saja dokter. Kayak lupa matikan kompor, tapi kalau hal-hal yang buat sakit nggak pernah lupa, selalu ingat. Mungkin hal-hal yang membuat trauma ya dok ya, selalu ingat gitu. Maksudnya kalau hal-hal buat sakit nggak pernah lupa, ya selalu ingat. Apakah gitu sudah ya? Termasuk gejala depresi? Iya. Lanjutannya. Oke, jangan juga sampai kita ngomongin begini kemudian kita jadi self diagnosis ya kan Bunga ya. Bagus juga nih Bunga mulai aware ya terhadap diri ya, kayak tadi ya. Kok sering nih beberapa aktivitas kita lupa nih, matiin kompor lah, taruh pulpen di mana gitu kan misalnya kan. Ya sekali dua kali kan wajar ya kan. Saya juga pernah juga kan mengalami begitu, apalagi kalau kita punya fokus yang lain kayak habis ini kita punya rencana di mana atau lagi ada masalah yang belum terselesaikan ya kan. Tapi kalau itu muncul terlalu sering ya kan, kayak kita sering days gitu, pernah nggak? Iya. Kita lagi ngapain, nunggu kompor lagi masak tapi kok kita days nih namanya tuh keskip gitu. Kita ada di tempat lain tuh beberapa saat. Nah kalau itu cukup terjadi, itu bisa jadi menjadi salah satu gejala. Nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Tidak bisa hanya pakai checklist nih, ada sekian gejala saya ada nih gitu. Itu hanya untuk awareness ya. Tapi ada nggak hal-hal yang lain ya kan? Kita tuh bicara nih ya bahwa aspek kognitif ya. Jadi gejala kognitif pada depresi itu cukup banyak. Bukan hanya informasi udah ada kemudian kita lupa, lebih banyak tuh fungsi-fungsi yang lain. Misalnya saat fungsi perencanaan.
Jadi nih otak kita kan banyak nih, dibayangin ya kayak komputer, bagian depan itu nih, kalau kita lagi mikirin begini nih, ya itu bagian frontotemporal itu khusus untuk perencanaan. Oke. Ya, kalau kita merencanakan sesuatu nih ada problem, saya mau opsinya begini nih, kayaknya begini menguntungkan. Oh bisa saya ajak si ini, ya kan? Oh uangnya dari sini. Nah itu fungsi perencanaan. Pada orang yang mengalami depresi sulit. Jadi seringkali bolak-balik. Saya kan depresi karena ada masalah. Iya. Nah, justru depresi itu membuat dia kurang mampu menyelesaikan masalahnya. Mengurai sebenarnya masalah saya itu apa sih? Saya harus mulai dari mana sih dan sebagainya. Gitu. Ya kan? Yeah. Nah itu terganggu. Kemudian ada dalam fungsi menerima rasa. Ketika misalnya orang ngobrol, fokus kita nggak di sana. Iya kan? Jadi bukan murni lupa. Kalau lupa kan kita udah paham, ya kita udah ingat, tiba-tiba lupa. Ya. Bisa seringkali itu dalam fokus dan perhatian yang terganggu. Ya kan? Jadi ketika kita nerima itu, fokus kita terganggu, kita blur, ya kan? Kita nggak bisa mencerna di sana. Nah. Ini ada hubungannya nanti, karena seringkali kan depresi, pilihannya bukan langsung obat kan, bisa juga kan psikoterapi. Tapi kalau orang gangguan depresi yang gejalanya fungsi kognitif sulit kan, kalau kita ajak konsultasi. Psikoterapi, kadang-kadang menyampaikan keluhannya sulit tuh. Kita mengingat kemarin gimana ya, bisa nggak tidur kemarin? Nah gimana kita bisa ya kan? Bagaimana kita bisa melakukan talk terapi atau psikoterapi dengan bicara ya kan? Melakukan kognitif behavior terapi ya kan? Terapi perilaku kognitif kalau kognitifnya terganggu. Nah, jadi mesti diperbaiki ini dulu gitu. Biasanya di situ dibantu obat dulu ya dok ya? Ya artinya supaya kognitifnya membaik ya ada obatnya dulu ya berfungsi ke sana, nanti kita bahas tuh di mana masalahnya sehingga perlu obat apa ya kan. Jadinya diperbaiki dulu ya, ketika kognitifnya baik, fungsi-fungsinya bagus, kita bisa ngobrol dengan nyaman ya kan. Bisa nih merecall lagi ya, mengingat lagi sebenarnya kemarin tuh gimana sih ya kan dan sebagainya. Ya, bisa menyampaikan, bisa kemudian juga menganalisis nih, ternyata masa problem saya tuh yang terbesar ini ya kan dan sebagainya. Bisa tuh dilanjutkan dengan psikoterapi gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dok? Itu udah yang paling dari atas Ari itu ya, dari Sri atau dari Ari? Sri. Oke. Dok tanya dong, kalau orang yang ketika diajak ngobrol tapi sambil pegang HP terus diajak ngobrol gitu, apakah bisa dibilang ada ke arah depresi atau cuma gagal fokus? Makasih dok. Iya, kalau lihat begitu ya, itu kan memang ada kan stimulus lain kan ketika kita ajak ngobrol ya. Misalnya nih orang nonton TV atau lagi pegang HP ya kan, atau baca koran, ya seringkali fokusnya kan memang bukan di sana ya kan. Jadi gagal fokus untuk di situ. Atau seringkali kita tuh yang kepengen begitu, sering pengen multitasking kan. Sambil webinar, zaman sekarang new normal tuh webinar 2 ya kan barengan ya kan, sambil TV, sambil itu kadang-kadang keinginan kita lebih banyak ya kan. Tetapi ternyata kita punya batas-batas kemampuan. Jadi untuk hal ini penting sekali nih kita mindfulness sebenarnya ya kan. Kalau kita ngobrol ya ngobrol kan. Kalau kita lagi texting ya texting ya kan, supaya nggak salah-salah ntar salah kirim dan sebagainya. Ya kan? Sering tuh kejadian kayak gitu. Iya. Oke. Dari Circle B, pembeda depresi murni unipolar dengan depresi pada spektrum bipolar apa dok? Wah, canggih nih pertanyaannya nih. Iya nih, antara memang maksudnya survivor mengalami atau memang profesional juga ya kan? Kayaknya nggak apa-apa, nih bagus nih ya. Tadi soal unipolar atau bipolar ya, depresinya seperti apa ya? Jadi kalau dari spektrum depresinya sebenarnya ada kemiripan ya kan. Gitu, Tapi dalam bipolar, namanya juga bipolar, itu menyoroti soal suasana perasaan kan, mood kan. Jadi ada mood yang hipomanik, manik, kemudian lawannya jadi depresi. Nah, depresi itu spektrumnya dalam hal mood biasanya ya, soal bipolar. Walaupun ya namanya juga fase depresi juga mengalami berbagai macam gejala-gejala depresi yang lain, bukan hanya mood tetapi kognitif juga ya kan.
soal energi juga ya kan dan sebagainya. Nah kalau depresi ya depresi saja ya kan. Tetapi biasanya tingkat kedalamannya lebih banyak pada bipolar ya. Gitu. Seakan-akan kan relatif lebih dalam karena sempat naik ke atas ya kan. Jadi sebenarnya gimana membedakannya ya lihat dari polanya ya. Tetapi kalau fase depresinya sendiri sih dari beberapa literatur mengatakan tidak terlalu banyak perbedaan ya. Ada kemiripan-kemiripan. Hanya saja pada depresi pada bipolar cenderung biasanya cukup bandel walaupun sudah mendapatkan antidepresan kok perbaikannya nggak banyak. Nggak banyak. Jadi membutuhkan sesuatu yang lain gitu ya. Tapi kalau yang banyak penelitiannya lebih banyak pada depresi yang unipolar atau fase depresi saja. Gangguan kognitif ini cukup banyak. Dalam artian gini, moodnya udah baik nih, sedihnya udah hilang, ya punya kendali emosi yang baik. Tetapi tuh dalam progres pekerjaan, dalam interaksi sosial, kok nggak banyak perbaikan gitu. Padahal itu yang penting. Iya betul. Itu yang penting sebenarnya gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita pilih dulu deh yang cocok dulu nih sama ininya ya. Oke, nggak apa-apa tuh si Febri Aryan boleh. Febri Aryan, dokter saya skizoafektif. Terkadang saya merasa ada gangguan komunikasi karena pikiran lemot. Apa termasuk skizoafektif tipe depresif? Oke, jadi menarik nih ya skizoafektif ya. Berarti sudah periksa ya, Febri sudah periksa dan menjalani terapi ya bersama psikiaternya. Baik itu sebenarnya untuk didiskusikan ya. Skizoafektif ada skizofrenianya, tapi ada juga ya gangguan afektifnya atau suasana perasaannya atau bipolarnya biasanya. Jadi gabungan antara skizofrenia sama bipolarnya. Nah kalau gangguannya dalam komunikasi, pikiran tuh rasanya lemot gitu ya. Dalam artian, nah tadi sulit nih menyampaikan pemikiran atau perhatiannya dan sebagainya. Ada berbagai macam kemungkinan. Salah satunya memang benar ya, bisa jadi tuh kita dalam fase depresi misalnya, sehingga muncul hal-hal itu. Ataupun ada hal-hal yang lain, ya kan? Karena apa? Pada skizofrenia gitu kan, yang lama. Bisa jadi kalau tidak ditangani dengan baik ada penurunan fungsi kognitif. Gitu. Ya kan? Atau juga pemilihan obat-obatan misalnya. Ya, itu perlu didiskusikan. Karena kalau obat-obat yang zaman dulu tuh ada juga obat-obat yang justru mengganggu ya kan fungsi kognitif. Tapi yang lebih baik, lebih baru ada ya kan? Dan bisa ditangani. Bukan hanya dengan obat, tetapi juga dengan latihan, ya kan? Jadi skizoafektif kan cenderung cukup lama, ya kan? Kronis ya kan. Jadi yang dibutuhkan latihan ya. Jangankan karena gangguan. Orang libur aja 6 bulan kerja, begitu kerja lagi kan kita kagok ya kan, perlu latihan. Jadi selain dengan obat juga dengan latihan ya. Ada namanya terapi remediasi kognitif. Iya, dilatih. Jadi dengan program komputer atau secara manual itu ada. Itu bisa juga dilakukan. Itu beda lagi sama brain gym dok? Atau mirip? Beda ya. Kalau ini ada stimulasinya. Stimulasinya ada ya, misalnya kayak games, kayak apa ya. Nah, ini itu bisa dilakukan. Gitu. Itu sih ya. Apa nih? Saya mesti banyak membaca artikel buku psikologi nih dok. Ini dari Anis Amba. Banyak istilah mental illness ternyata yang saya baru tahu. Waduh. Mudah-mudahan maksudnya istilah mental illness-nya bukan lemot ya. Itu bukan ya. Itu bukan. Oke, Mbak Anis Amba. Wah, beliau nih ini nih aktivis di kesehatan jiwa biasanya pada apa namanya? Depresi postpartum habis melahirkan. Iya. Baby blues ya? Iya, seperti itu gitu. Di save life-nya. Oh pasti ya. Tapi kalau nggak di save kira-kira nonton nggak? Ya kan? Kita bilang aja nggak di save ya, jadi biar nonton terus ya kan? Dari itu. Bunga, ya? Oke, ya tadi udah ya. Waduh, nanti deh kita jawab ya kalau hal-hal yang japri ya kan? Ya, bisa di DM ya. Oke, halo buat yang lain ya yang baru gabung ya. Iya. Itu. Nah, lemot itu kan singkatannya lemah otak nih dok. Apa benar kalau misalnya itu tuh istilah itu benar-benar ada hubungannya sama otak yang lemah? Enggak juga. Enggak juga. Jadi malah ya saya agak nyesel juga judulnya lemot kalau saya tahu itu artinya lemah otak ya kan. Itu stigma banget. Iya. Nah, sebenarnya orang mengalami depresi
bukan ada kelemahan ya kan, tetapi memang ada yang kurang sinkron ya kan. Jadi my friends perlu tahu nih ya, depresi itu bukan sekadar sedih biasa ya kan, bukan cukup dinasihati, bukan cukup didukung saja atau bahkan dimarah-marahi gitu, nggak akan membaik. Tetapi itu ada gangguan ya, ketidakseimbangan kimia di dalam otak kita. Di Laksmi ada, di saya ada, di my friends juga ada. Ada serotonin, ya, ada norepinefrin, ada dopamin. Nah, ketika tidak seimbang, misalnya serotoninnya menurun, ya, kemudian muncullah gejala-gejala tadi. Kemudian bukan hanya di pusat emosi saja, ya kan? Kita bayangkan nih TV ini satu area itu kemudian voltasenya rendah, nah akan menyangkut ke yang lain, nah, termasuk fungsi-fungsi kognitif tadi, atau perhatian, atau fokus, ya kan? Nah, misalnya tadi ada namanya brain derived neurotrophic factor atau BDNF. BDNF itu adalah pupuknya otak. Jadi kita tuh punya pupuknya loh, ya kan? Nah, ketika ini ada ketidakseimbangan nih di area emosi kita, itu juga terganggu. Jadi pupuknya jadi hilang atau meredah. Nah, karena ketika tidak dipakai terus kan, sinyalnya tidak berjalan dengan baik. Ya mereda, sehingga apa terjadi nih hal-hal ini. Nah, pupuknya nggak bagus, ya tanahnya kurang subur. Nah, fungsi kognitif kita menurun gitu. Jadi bolak-balik kan, ada problem, ya kan, itu membuat kita depresi. Depresinya bikin kita tidak mampu mengatasi problem itu gitu loh. Bahkan ketika sedihnya udah hilang, udah punya kendali emosi, udah punya tenaga, tapi kita merasa nggak mampu menyelesaikan persoalannya gitu. Itu. Jadi sih, depresi itu bukan cuma sekedar mindset ya dok ya? Bukan hanya mengubah mindset terus hilang, nggak begitu. Itu ada loh. Benar-benar ada ya. Bahkan kalau di PET scan ya kan. Itu kelihatan area yang redup di mana saja dan sebagainya. Itulah kemudian membutuhkan obat. Obat itu bukan obat tidur, bukan obat penenang, ya kan? Bukan seperti itu, tetapi memang obat yang ada gunanya. Kalau serotoninnya kurang, gimana caranya nih serotoninnya ditambah? Kalau norepinefrinnya yang terganggu, gimana nih? Terganggu, ya kan? Nah, itu lagi banyak juga orang berpikir salah nih kan. Selalu kalau kurang sesuatu, orang Indonesia selalu kurang vitamin nih. Saya mau dong dok, biar ada vitamin otak, ya kan? Ini nih banyak iklannya kan. Jadi kalau orang lemot, kalau orang nggak fokus, itu tuh di ini kan, ya kan? Atau yang lain lah, pakai apa sih, ginseng, pakai, ya kan? Nah, justru kalau ini kan ada penelitiannya. Jadi kalau justru karena hal ini, baiknya yang kurang itu kemudian ditambahkan. Ada khusus obat-obat yang baru ya, antidepresan, ya, yang memang berfungsi untuk gangguan depresi, khususnya gejala kognitif. Oh gitu. Iya. Udah lebih spesifik lagi ya. Iya, spesifik. Jadi ini saya sering nih, ketika saya nemuin klien yang tadinya udah diatasi ya, moodnya udah baik ya, perasaannya udah stabil, tapi kok nggak banyak tuh perubahan dalam hal bisa kerja, ya, kualitas pekerjaannya. Kalau yang sekolah, studinya masih terganggu, dalam interaksi sosial kok masih belum ini. Nah, kemudian saya mesti berpikir nih, ini yang belum tertangani adalah fungsi kognitifnya gitu. Jadi perlu nih ada perubahan-perubahan dalam hal itu gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Geisha So. Iya. Ternyata depresi nggak selalu murung dan sedih ya dok? Saya bingung waktu psikiater bilang aku ngalamin gejala depresi karena lemot dan lupaan. Nah iya, seperti itu ya. Jadi nggak selalu kita bayangin orang depresi itu yang sedih, melo enggak. Jadi bisa juga gejalanya seperti ini. Salah satunya. Justru ini cukup banyak. Gitu. Jangan-jangan ya karena ketidakmampuan mengatasi masalah, fokus menurun, perhatian menurun, kemudian kita jadi frustasi ya kan. Kenapa nih kita dalam hidup kok masalahnya ini aja dan kita nggak bisa ngatasi, gitu kan? Sekalipun mengatasi akhirnya dengan bantuan lebih banyak orang, bukan dari usaha sendiri, gitu. Itu sih. Jadi ini semua berhubungan, ya kan? Gejala moodnya, gejala fungsi kognitif atau fokus, ya, perencanaan, termasuk ini loh fungsi kognitif tuh visuospasial. Visuospasial tuh apa ya? Melihat, kemudian
menuliskan. Misalnya kita menggambar nih, kita mengalami sesuatu ya kan, kemudian menuliskan. Atau menggambar, kita main ke gunung terus kita mau gambar nih di rumah. Nah itu kemampuan psikososial. Atau misalnya menyetir. Menyetir kan lihat terus kita gerakkan kan. Banyak orang yang mengalami depresi kemudian merasa gak konsentrasi dalam menyetir. Sering nabrak, sering ceroboh. Ya kan, hati-hati tuh ketika kita punya kawan atau keluarga ya yang sering tuh mengalami begitu, sering ngelamun ya kan. Jadinya sering baret ya kan, sering nabrak, ceroboh gitu. Nah, jangan-jangan karena fungsi kognitifnya yang terganggu, lemot tadi gitu. Itu sih ininya ya. Saya mau nanya dulu nih dok, kalau penyebab depresi sendiri selain kayak ketidakseimbangan cairan kimia otak itu, ada nggak sih penyebab dari luar? Penyebab dari luar yang bikin membuat dia beresiko kena depresi gitu. Itu tuh apa dok? Ya tentu saja ada stresor psikososial. Jadi ada masalah di luar dirinya ya kan. Bisa jadi sesuatu yang besar. Jadi nggak boleh juga kita menilai ya seseorang tuh dari pakai ukuran kita. Lah masalah lu sepele. Iya itu nggak boleh banget itu ya. Jadi setiap orang mempunyai kapasitasnya masing-masing. Yang bagi kita sepele mungkin bagi dia besar. Bagi dia besar, bagi dia sepele, bagi kita besar. Jadi kita lihat ya kan konfliknya. Jadi biasanya kita pakai teori ada dari dalam diri kita, kerentanan diri kita, entah karena genetik atau dalam pola asuh, perkembangan kita di dalam kandungan dan sebagainya ya kan. Ada juga dari luar, psikososial, termasuk begini, termasuk bullying misalnya. Itu yang belakang ini sering nih kita saya temui. Jadi bullying, jadi orang kemudian dirundung ya bahasa Indonesianya, perundungan. Jadi dijelek-jelekkan ya kan, baik bisa secara sosial media ya kan, lewat media sosial, lewat perkawanan ya kan. Nah, kemudian mendapatkan penghakiman ya kan, itu juga berpengaruh terhadap hal ini. Apalagi kalau misalnya ada yang gugup-gugupan. Jadi sebelumnya baik-baik aja nih, fungsi kognitif cerdas dan baik ya kan. Hanya karena gugup kemudian diketawain ya kan, selalu kelas, selalu ini. Kemudian lama-lama dirinya percaya bahwa dirinya lemot gitu. Ya kan, dirinya nggak mampu, dirinya nggak percaya ya kan dan sebagainya. Nah itu sangat disayangkan kan terjadi. Betul-betul. Jadi selain juga kita aman di dalam diri, mengelola diri juga, bagaimana nih menghadapi situasi kehidupan yang di luar diri kita. Itu sih. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan ya dok ya. Dari It's Me Melati. Dok, saya pas kuliah pas masa depresi, nah pas itu saya jadi pelupa banget. Terus jadi tidak bisa bergaul hingga jadi lemot dan gak fokus belajar sampai nilai itu buruk. Nilaiku buruk, sorry. Apakah depresi saya itu mempengaruhi kognitif saya? Ya kalau dari cerita ini ya, Melati kuliah ya mengalami depresi ya, berarti ini bukan cuman pribadi kan. Kalau udah bilang mengalami depresi berarti sudah ke profesional kesehatan jiwa kan, asumsi saya lah ya. Nah ternyata ketika itu jadi pelupa banget, terus jadi nggak bisa bergaul ya, hingga lemot, fokus belajar jadi nggak baik ya, nilainya buruk nih ditunjukkan dengan itu. Nah tentu saja kalau lihat dari hal-hal yang disampaikan ini, kelihatannya kemungkinan besar memang mempengaruhi kognitif ya kan. Kalau hanya perasaan saja, perasaannya udah baik kan mestinya baik lagi dong. Nah kenyataannya tidak demikian ternyata. Ya tapi Melati belum cerita nih, sekarang udah baik belum? Nah kan boleh tuh share ya kan, apa yang sudah dilakukan ya kan, apa yang membantu diri kita bisa menjadi lebih baik. Nah apa nih yang belum baik ya kan. Jadi intinya kombinasi ya kan. Jadi obat ini anggaplah sebagai nutrisi ya kan. Kalau tanaman cukup pupuk, cukup air ya kan. Nah itu salah satu modal ya kan. Tetapi obat saya nggak cukup kalau nggak dilatih, kalau nggak ada sinar mataharinya nih ya kan. Yang melatih itu maka tidak akan bisa. Jadi saya sarankan sambil ketika walaupun mengalami depresi, sambil berobat, pemilihan obatnya sudah tepat ya, yang juga ikut memperbaiki gangguan kognitifnya juga harus dilatih ya kan. Seringkali itu klien berpikir gini, nanti deh kalau udah sembuh benar-benar kembali seperti sebelumnya, baru tuh saya akan coba, baru saya akan kuliah lagi, baru saya akan enggak.
Justru di awal-awal ketika kita mengalami sambil terapi, kita tetap engage sama buku-buku yang kita suka, ya kan? Jadi obrolan-obrolan yang kita suka, kita coba seberapa sih kita bisa. Tapi penting sekali, misalnya my friends yang sedang berjuang ya untuk hal ini, kemudian tidak membebankan diri untuk menjadi 100% seperti sebelumnya. Oke. Karena sejujurnya Laksmi bisa nggak menjadi setahun lalu? Nggak bisa lah. Ya udah beda ya. Atau saya menjadi seminggu lalu nggak bisa. Kita selalu akan tumbuh, ya kan, menjadi berbeda. Lebih baik ketika kita mengalami ini sambil terapi, kemudian kita selalu gimana sih caranya biar tiap hari kita tumbuh aja lebih baik daripada kemarin. Bangun pagi saya tujuannya biar lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin bisa baca, ya kan, buku nih 3 lembar, saya bisa menceritakan kembali, ya kan, isinya. Sekarang 5 lembar lah, ya, cukup, ya kan. Jangan mikir, waduh kapan ya saya bisa balik kuliah lagi nih kayak dulu, kapan sih nilai saya bisa kembali lagi. Nah itu akan lebih membebani, ya, targetnya terlalu besar ya soalnya. Tidak produktif, ya kan. Sekarang bagaimana nih tiap hari lebih baik, tiap hari lebih baik. Jangan-jangan kita nanti malah lebih baik daripada sebelumnya. Iya benar. Ya kan. Biasanya begitu, setelah menghadapi permasalahan kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Iya benar. Ya kan, gitu. Dan kayaknya kita juga harus merayakan progres walaupun sekecil apapun ya. Iya. Itu justru dirayakan. Wah, itu bagus nih. Kalau kita terus berpikir gimana nih biar seperti sebelumnya, katakanlah kita turun ya, sekian grade ya kan. 20 gimana kita ngejar 20, nggak bisa. Pelan-pelan aja intinya. Iya, karena saya suka main bola, misalnya kalau tim kita ketinggalan 4-0, kalau kita mikir gimana nih cetak 4 gol, susah banget. Tapi kalau enggak, saya main aja nih, saya mau cetak 1 gol, begitu 1 lagi begitu, saya mau cetak 1 gol, ternyata bisa, ya kan, gitu. Iya, betul. Nah dok, kalau misalnya kelompok yang rentan mengalami depresi itu ada nggak dok? Kelompok-kelompok masyarakat yang rentan gitu? Ya kalau dipakai perbandingan ya, biasanya dari beberapa penelitian, ya sebenarnya depresi bisa terjadi pada siapa saja. Maupun anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, ya kan. Tetapi kalau kita lihat nih dari segi gender dulu nih, ya kan, cukup lebih banyak ya pada wanita. Ya, lebih banyak pada wanita. Kemudian kalau umur gitu ya, sebenarnya remaja cukup banyak. Ya, ada peningkatan akhir-akhir ini ya di data soal remaja, ya kan. Misalnya nih data riset kesehatan dasar ya, yang paling dasar aja deh di 2018 di Indonesia. Sebenarnya angka gangguan perasaan dan emosi ya di usia remaja di atas 16 tahun itu 6%. 6% adalah 100 ada 6. Iya. Nah berita buruknya adalah dari 6% itu hanya 9% yang mendapatkan pertolongan. Waduh. Jadi 9% itu kurang dari 1/10. Jadi kalau ada 10 orang, belum ada tentu 1 orang yang mendapatkan terapi. Iya. Jadi biasanya kalau orang nggak paham bahwa ini sesuatu yang perlu mendapatkan terapi, maka dia percaya ini bagian dari karakter saya, bahwa saya memang orangnya lemot, bahwa saya orangnya ya kan nggak mampu, gitu. Bahwa saya orangnya bodoh, gitu kan. Itu padahal ini adalah sesuatu yang bisa diobati, ya kan. Iya. Nah itu 91%, baru hanya 9% yang terapi atau mendapatkan pertolongan. Nah ini masih tugas ya kan buat kita. Nah besok-besok kalau ada anggota keluarga kita yang mengalami hal ini, jangan buru-buru nih menjudge, dia orangnya memang begitu, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Dan itu besar loh pengaruhnya loh pada produktivitas ya kan negara kita kalau kita ngomongin loh ya. Iya benar. Ya kan. Mana ada negara yang bisa maju kalau misalnya di umur produktivitas ya kan dari 100% yang mengalami depresi yang 9 orang doang. Berarti cukup banyak di masyarakat ini yang kemudian sebenarnya fungsi ya kemampuan produktivitasnya bisa lebih optimal. Ya kan, sering nih kita tanya ke diri kita, kok kita nggak sukses-sukses sih gitu. Kenapa sih prestasi kita nggak bagus-bagus nih? Ya kan, jangan buru-buru bilang nggak beruntung. Ya kan? Jangan buru-buru bilang nggak ada akses, jangan-jangan nih memang ada sesuatu yang belum optimal di diri kita.
gitu. Dan itu bisa dibantu sebenarnya untuk pulihkan. Iya, untuk pulih, ya kan? Iya, benar-benar. Itu. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang masih berjuang nih, ya, menghadapi depresi gitu ya. Yang kelihatannya udah baik, udah cukup lama berobat, tapi kenapa nggak banyak sih perbaikan dalam hal aktivitas kita, ya kan? Ya. Aktivitas kita nggak banyak gitu. Terus apalagi kalau melakukan kerjaan kok nggak bisa nih punya prestasi yang baik seperti sebelumnya dan sebagainya. Atau oke, masalah yang dulu nih udah lewat, tapi ketika punya masalah lagi kok saya nggak bisa menghadapi lagi, ya kan? Jadi baru gejalanya saja yang hilang, kemampuan kita belum banyak berubah untuk menghadapi hal itu, gitu kan? Untuk melihat masalahnya tuh di sini, ya kan? Ini hal-hal yang bisa saya perbaiki, ini enggak. Ya kan, kalau diperbaiki apa nih opsi-opsinya dan sebagainya. Ya beberapa kali nih kita ketemu temen curhat yang berapa kali kita ajak ngobrol, ya kan, kok nggak nyambung nih, nggak paham-paham. Iya, kan? Sering tuh Dok kayak ya gitu. Kan? Selalu ngeluh hal yang sama biasanya. Akhirnya ketemu tuh masalah, dia paham, kayaknya aku mesti melakukan ini ya, nanti nggak dilakukan biasanya. Alasannya lupa. Entah nggak yakin dan sebagainya, ya kan? Terus ngulang lagi dari awal. Itu kan ngeselin. Sebenarnya jangan-jangan itu bukan keinginan dia, tapi karena fungsinya yang nggak punya gitu loh. Yang dia ngerasa butuh untuk terus mengatakan hal itu. Padahal orang udah tahu, ini sudah paham, kita mah udah tahu, ya kan, dan sebagainya. Gitu, dia berulang-ulang gitu. Ya kan, kasihan juga kan yang seperti itu. Nah gitu tuh. Nah kalau dalam sehari-hari gimana ya, cukup banyak nggak ngalami hal-hal semacam itu? Sering sih ketemu teman yang kayak gitu. Nah itu saya bingungnya tuh cara ngebantunya gimana ya. Soalnya baru akhir-akhir ini saya ketemu teman yang kayak gitu. Jadi dia curhat masalah yang sama terus, dan kita udah ngasih solusi. Tapi kalau ini mungkin lebih banyak alasan kali ya, ngasih alasan, tapi besoknya curhat hal yang sama lagi. Jadi kan lama-lama kita bingung ya, kayak antara kita juga lelah. Orang brooding gitu ya. Pokoknya kayaknya hobi nih mengeluh gitu ya. Bener. Kalau kita kasar juga salah kan. Gitu, sampai di tahap dia tuh nggak bisa ngedengerin curhat orang, karena semua curhat orang dibalikin lagi ke curhat aku dia. Lebih begini nih. Aku lebih susah gitu. Nah kita tuh nolongnya gimana ya Dok? Kayak gitu. Ya, ini harus dibedakan kan. Belum tentu juga yang seperti ini semua adalah karena masalah fungsi kognitif. Iya kan? sih. Bisa juga karena memang dia tidak mendapatkan kebutuhannya. Ya, kebutuhannya didengarkan, ya kan. Tetapi dia itu yang dia butuhkan, dia ulang-ulang, ya kan. Sebenarnya ada hal lain biasanya. Ada hal lain, permasalahan di dalam dirinya di masa lalu misalnya, ya kan, menyangkut inner child dan sebagainya, ya kan. Bagaimana dia harus menjadi pusat perhatian setelah itu, ya kan? Setelah itu ya nggak ada yang dilakukan kan, hanya sekedar ingin didengar dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa yang begitu, kita ajak nih, ya kan, ajak ikut-ikut ke komunitas yang ada psikoedukasi, ya kan, soal kesehatan mental. Sehingga bukan dari kita nih. Nah, ayo dong, saya ikut nih. Nah, misalnya kalau di Bali kan ikut di komunitas teman baik nih, ya ada betul. Beberapa nih diskusi-diskusinya, ya kan. Jadi kita tahu, pasti pandangan teman-teman biasanya ngapain ikutan begitu? Memang kita gangguan, ya kan gitu. Ya nggak apa-apa, menjaga kesehatan kan. Gitu. Sama kalau kesehatan fisik, emang sakit dulu baru belajar olahraga kan? Enggak. Justru ketika sehat kita ikut di komunitas olahraga, ya kan? Komunitas tentang mengatur makanan yang sehat, ya kan? Nah kita ikut sana, ya ikut nimbrung, ngobrol-ngobrol. Nah kita jadi tahu tuh, ya kan? Kita jadi tahu, wah ini jangan-jangan kita nih, ya kan? Atau kita ngobrol, terus kita misalnya kita melakukan upaya mandiri, ya kan? Kita lakukan upaya mandiri. Upaya mandiri bisa aja kan kita kognitifnya agak menurun karena memang jarang dipakai, ya kan? Misal gara-gara new normal, ya kan? Sekolah online atau habis libur lama, ya kan? Kita nggak gunakan, nggak akan baik. Sama kayak kita lama nggak nyetir lah, setahun nggak nyetir lagi susah. Jadi bisa dengan latihan, ya kan? Ada kok beberapa
brain games ya kan, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, atau yang gampang-gampang deh, teka-teki silang lah, ya kan, TTS, ya kan, main nih bareng sama teman-teman dan sebagainya, ya kan, ngobrol. Nah itu, atau mendengarkan curhat teman. Nah kita lebih mudah kan kita menyelesaikan permasalahan orang dibanding permasalahan sendiri. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan orang, nah lebih ada kemungkinan kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kayak bercermin ya kadang-kadang. Iya itu. Kemudian itu upaya-upaya mandiri yang kita bisa lakukan. Tapi kalau hal itu nggak banyak membantu ya kenapa mesti malu cari pertolongan, ya kan? Nah, kita kan bolehlah bertumbuh ya kan setiap hari gitu. Ini saya ketawa Dok lihatnya. Ada yang komen, ibu saya itu Dok kalau dicurhatin selalu balik curhat. Waduh. Iya. Itulah romansa atau menariknya hubungan ibu dan anak ya kan. Ada rasa benci-benci gitu, tapi ujung-ujungnya ya benci itu benar-benar cinta. Iya. Ya kan? Betul. Gitu. Ya Bun. Dari Pak Nyoman. Gimana nih? Bagaimana mengatasi perasaan yang dulu menjadi perhatian dan sekarang merasa tidak jadi perhatian orang? Waduh. Kehilangan perhatian berarti rasanya. Dulu kayaknya diperhatikan, kok sekarang enggak gitu. Itu prasangka ya kan? Prasangka ya? Iya prasangka kan. Perasaan kita bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya kan? Mungkin itu adalah satu proses yang wajar. Ya kan? Mungkin setiap orang punya tahapan kehidupan kan. Nah, katakanlah biasanya nih ya pada orang tua misalnya. Dulu nih kita perhatian sama anak, kenapa anak sekarang nggak perhatian? Kan? Perlahan kita jernih dulu melihat apakah perhatian ini berkurang karena memang kehadirannya berkurang. Misal nih punya pasangan keluar daerah ya kan. Yang secara kehadiran juga berkurang, tentu perhatian jadi berkurang walaupun belum tentu ya kan. Kalau memang kehadirannya tetap ada, lalu apa yang menyebabkan perhatiannya berkurang ya kan? Apakah jangan-jangan dia punya masalah sendiri atau punya fokus kehidupan yang baru ya kan, punya pekerjaan baru misalnya, situasi kehidupan baru atau tantangan baru. Bukan berarti dia tidak peduli lagi dengan diri kita. Tapi daripada kita berprasangka, lebih baik kita ngobrol, ya kan? Komunikasi. Iya, iMessage gunakan pesan itu. Saya kok merasa ya, sekarang kamu nggak terlalu perhatian nih pada saya. Karena dulu misalnya sering menelpon, kok enggak? Ya kan? Ini ada apa? Itu kan tanpa prasangka. Jangan bulu-bulu kamu sibuk ya. Ya, itu nuduh ya. Itu kamu ya kan, itu gak bagus. Jadi iMessage saya ngerasa nih, saya inginnya kamu bisa nih lebih perhatian dan sebagainya dalam hal apa gitu. Itu yang perlu kita lakukan daripada baperan sendiri. Iya benar. Iya kan ngira-ngira sendiri, dia kayaknya begini nih, begitu nih. Utek-utek gitu di kepala sendiri. Padahal orangnya biasa-biasa aja ternyata ya kan. Itu ya. Oke, ada lagi nih dari Chandra Moya. Dok mau tanya, maaf di luar tema. Kalau misal kita ada di lantai 3 gedung dan ingin rasanya terjun ke bawah, apakah normal? Dan misal kita bonceng motor, rasanya kaki ingin dimasukkan ke roda. Terima kasih. Gimana Laksmi? Sejujurnya saya pernah Dok mengalami itu. Ya? Jadi sebenarnya saya takut banget ketinggian ya Dok ya. Tapi pas di lantai 19, kalau ngeliat dari balkon ke bawah, itu saya saking takutnya sama ketinggian, saya pengen terjun. Itu kenapa Dok? Ya. Paradoks banget ya. Iya. Di satu sisi kita takut, tapi di sisi lain kita ingin ya. Iya. Aneh ya Dok. Itu kenapa Dok sebenarnya? Berhubungan juga kan jadi sama pertanyaan tadi. Kalau takut jatuh dari ketinggian, saya juga takut ya. Takut jatuh kan dari ketinggian. Tapi kalau ketinggian mestinya kita nggak takut kan. Gitu. Nah kalau ini beda lagi nih, kok ada perasaan nih kita ingin mati aja nih atau menyakiti diri ya kan. Saya jawab dulu, apakah itu sesuatu yang umumnya orang rasakan? Nah, jarang ya. Walaupun sebenarnya secara teori ada tuh keinginan dalam diri kita ya, ada eros, ada thanatos. Apa tuh Dok? Eros tuh keinginan hidup kan, keinginan bahagia. Thanatos keinginan kematian. Oh ada ya. Artinya dalam instinktual kita ya, kalau bicara secara teori. Makanya di Bali kan ada perang puputan kan, yang berani mati.
kan? Ya kan ada tipe-tipe Thanatos yang arahnya ke sana tuh, ya kan? Tetapi kita lihat dalam situasi ini apakah itu sesuatu yang mengganggu kita. Nah, saya balik tanya nih ke Chandra, perasaan-perasaan itu, keinginan-keinginan itu mengganggu nggak? Ya kan? Nah kalau itu terus berulang dan mengganggu, berarti kan perlu sesuatu perbaikan pada diri kita. Apa nih? Pasti ada sumbernya. Kenapa sih kok kita seakan-akan mendambakan gitu? Ada rasa sakit, ya kan? Ada rasa kematian di dalam diri kita, ya kan? Hal itu. Nah jangan-jangan seringkali otak kita tuh mental trap gitu ya, jebakan Batman, ya kan? Gitu. Yang sakit tuh hatinya gitu, tapi pengennya badannya yang sakit. Kita lukai ya. Iya. Karena kita merasa kok ini rasanya hati kita nggak nyata nih sakitnya, ya kan, dan sebagainya. Seakan-akan keinginan itu akan membuat rasa sakit yang kita alami jadi nyata. Betul. Ya kan. Nah, tapi kemudian kita pikirin ulang, apakah itu membantu? Ya kan. Apa dengan cara itu akan membantu diri kita? Kalau enggak, barangkali kita harus cari cara yang lain. Caranya di mana? Jangan cari dari orang lain. Nah, ini masalah Chandra. Bagaimana kemudian nanti Chandra bisa mendapatkan bantuan untuk memahami diri kita. Ya kan, dengan cerita, ya kan, kemudian kita tahu persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Seringkali itu hanya simbol-simbol. Dan belum tentu juga yang ada dalam masa kini. Bisa jadi tuh hal-hal yang terjadi di masa lalu kita, masa kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi baru muncul sekarang ketika kita sudah nggak mampu mengatasi itu, atau ada yang mengingatkan tentang hal itu. Gitu. Jadi baik nih kalau memang berniat, ya saya dukung untuk memperoleh pertolongan ya di profesional kesehatan jiwa, bisa di psikiater, bisa di psikolog klinis, atau di perawat jiwa. Gitu. Iya betul. Sehingga hal-hal itu nggak terus nih berkembang, makin sering, kemudian makin membahayakan. Ya. Iya betul. Terus di bawahnya ada Ike Permata. Ike Permata, oke. Dok, saya pernah dibully saat SMA, tapi sekarang saya masih belum ada nyali kalau ketemu mereka. Hidup saya saat kuliah lebih baik, tapi saat mendapati orang-orang pembuli mental saya jatuh lagi. Ya. Sangat bisa merasakan ya penderitaan Ike ya. Ike Permata, wah namanya bagus ya. Tapi kata orang permata itu makin digosok makin kinclong. Wah, bisa aja nih kita kemudian berpikir, oke, nggak apa-apa lah kita punya masalah-masalah ya di masa lalu. Barangkali suatu saat itu justru akan membuat kita membentuk pribadi yang lebih baik, ya kan. Tapi kalau sekarang rasanya nggak nyaman, itu wajar saja, manusiawi banget ya, Ika ya. Apalagi itu di masa SMA. Di masa itu tuh kalau dalam psikologi ya kan, itu menemukan jati diri, identitas diri. Saya tuh orangnya seperti apa sih? Gitu. Saya tuh ingin dikenal sebagai bagaimana, ya kan? Siapa sih saya? Lewat lagi sedikit itu fase mencintai, ya kan? Mencintai orang lain, mencintai diri sendiri. Barangkali ketika masalahnya di fase itu, itulah yang kemudian dialami oleh Ike, ya kan? Kemudian jadi sulit nih mencintai diri kita, bagaimana kita bisa mengetahui potensi-potensi kita dan sebagainya, ya kan? Itu selain menyerahkan pada waktu juga perlu usaha. Usahanya bisa nih dengan misalnya psikoterapi, ya kan? Kita konseling lah, ya kan? Cari pertolongan, ya kan? Kalau sekarang ada yang bilang nih datang ke psikiater mahal, ya kan? Kalau punya BPJS-nya pakai aja. Iya, gratis ya di BPJS. Iya, BPJS mah nggak gratis, bayar. Iya, kan? sorry, maksudnya. Artinya terjangkau. Iya. Ya kan, terjangkau, minta rujukan. Iya. Ya kan, biasanya di poli psikiatri, di RSUD, kalau di Bali ada tuh psikiater ada, psikolog ada, ya kan? Datang, ya kan? Kemudian kita mendapatkan pertolongan. Enaknya apa? Ada cerminnya, bukan ngerasa-ngerasa sendiri. Betul. Nah, kalau kemarin-kemarin kita bisa tetap baik, karena memang kita nggak ketemu orang-orang yang menyakiti kita, ya kan wajar banget. Tapi pengen nggak kita suatu saat nih tetap bisa ngerasa baik nih, ketika kita ketemu orang-orang yang merendahkan kita, ya kan? Iya. Suatu saat kita bisa nih punya kehidupan yang baik, ya kan? Lebih baik kita membuktikan, ya kan, bahwa omongan itu salah,
bahwa bulian mereka itu salah. Nah, yang benar adalah menunjukkan buktinya. Suatu saat kita ketemu, kehidupan kita lebih baik. Bukankah itu pembalasan yang terbaik? Ya kan? Kalau orang mau menyakiti diri kita, kemudian kita sakit, kita memberikan apa yang mereka mau. Tapi ketika orang menyakiti, kita menunjukkan kita bahagia, wah itu kita udah membuat dia jera nih. Gitu ya kan? Tapi untuk bisa melakukan itu tentu tidak mudah. Kalaupun membutuhkan pertolongan ya kita lakukan. Ya kan? Gitu deh kayaknya ya Ika ya. Dari Circle B, terapi farmakologis untuk depresi dengan gangguan kognitif yang dominan, gimana dok prinsip kerjanya? Neurotransmitter mana yang lebih dikendalikan? Terima kasih dok. Ya, wah ini pertanyaannya sangat teoritis ya kan? Ya. Jadi gini, ini acaranya jadi gini. Jadi gini. Cukup banyak ya neurotransmitter yang bekerja, tetapi cukup banyak ya neurotransmitter yang memang fungsinya dalam hal kognitif ya seperti tadi nih ya kan, BDNF dan sebagainya, katekolamin ya kan, itu kemudian berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam fungsi emosi kita ya. Tetap ketika depresi tentu tidak ada ya yang lain, lebih banyak adalah fungsi serotonin ya, dan juga sedikit soal norepinefrin. Tetapi bagaimana pecahan itu kemudian bisa bersenyawa ya kan, kemudian memperoleh hubungan ya kan dengan neurotransmitter yang pada fungsi-fungsi kognitif. Itu yang lebih penting. Dan ini lewat penelitian ya. Nah, sekarang kan kita di era Covid ya kan. Kalau ada yang baik satu, wah ini udah nih, ini obat, nggak bisa. Jadi uji klinis, lewat uji klinis ada sekian ribuan orang di berbagai macam tempat ya kan, kemudian diteliti apakah hal-hal itu kemudian cukup banyak memperbaiki dan di mana letaknya. Itu sih kira-kira ya kan, untuk Circle mudah-mudahan membantu ya kan. Oke, nah itu menarik juga ya fungsi kognitif ya kan. Nah ini dok saya mau nanya nih, bedanya si lupaan ini sama lemot sama demensia dan Alzheimer tuh apa dok? Oh iya benar juga. Karena demensia juga bisa di usia yang lebih muda. Lebih muda loh ya. Misal di 40-an, 50-an bisa ya terjadi. Tapi biasanya kalau Alzheimer memang ada ada kecenderungan genetik. Oh genetik ya Alzheimer tuh? Ada kecenderungan genetik. Jadi kalau misalnya orang tua kita ngalami Alzheimer ada tuh hubungannya ya kan. Kalau dia gangguannya kan di selaput selubung ya sel sarafnya ya kan, ya terjadi ya di situ sehingga menyebabkan ya gangguan. Biasanya dia adalah kemampuan untuk mempertahankan memori. Jadi nggak ada kesulitan dalam hal menangkap. Ya kan, menangkap pertama kemudian mempertahankan. Nah kemudian untuk mengeluarkan hal itu yang terganggu. Kemudian biasanya demensia ini dimulai dari yang segera dulu yang hilang. Lama-lama memori yang pendek. Lama-lama yang panjang. Jadi kalau kita ketemu lansia kan biasanya yang baru-baru nih dia lupa. Sering tuh terjadi konflik ya dalam rumah tangga atau keluarga. Karena misalnya orang tua yang dirawat tuh udah mulai pikun. Saya selama sama anak yang pertama ini gak pernah dikasih makan. Waduh. Ya kan, gak pernah makan. Iya. Sampai siang ini belum makan, belum. Padahal karena lupa. Tadi paginya sudah, siang juga baru sudah. Ya kan, hati-hati ya kan kalau seperti itu. Jadi biasanya itu yang muncul. Tetapi kalau pada depresi ini lebih banyak kan di awalnya. Bagaimana kita menangkap ya kan, merespon memori itu sampai mempertahankannya. Nah itu biasanya. Dan kemudian cenderung biasanya kalau pada depresi ini agak fluktuatif nih. Kadang ada beberapa hal yang agak mendingan, kadang bisa baik. Kalau pada demensia biasanya cenderung menetap. Kalau udah segitu ya segitu. Gitu. Obat-obat biasanya hanya mempertahankan supaya nggak lebih parah lagi. Ya kalau pada fungsi kognitif pada depresi ini reversible, bisa kembali. Bisa kembali gitu. Ada satu pertanyaan lagi dok. Ini mau dijawab sekarang atau gimana? Boleh ya kan, mumpung ada waktu. Vina Akmalia, dok bagaimana cara kita memulai membuka diri? Karena saya termasuk orang yang kurang nyaman di lingkungan orang baru dan kadang merasa melelahkan. Ya cukup banyak hal ya, tetapi ini nih waktu juga tetapi saya akan jawab sedikit. Seringkali
bisa jadi itu ya, saya bukan cenayang ya, tapi seringkali ketika kita merasa nggak nyaman dalam sebuah lingkungan, apakah jangan-jangan kita punya harapan yang terlalu tinggi untuk bisa diterima di sana? Ya kan, seringkali itu kita pengennya diterima, ya kan, dia mestinya begini nih, berlaku baik pada saya. Kalau enggak, lebih baik nggak usah. Ya kan, kita selalu fokus pada hasilnya, ya kan, bukan dalam prosesnya. Tapi ini menarik ya, ini bisa jadi topik berikutnya atau kemudian menjadi bahan psikoedukasi ya di Instagram saya. Ya, benar. Bagaimana kemudian kita bisa nih merasa nyaman, merasa pede untuk muncul dalam lingkungan yang baru. Gitu deh barangkali ya, Vina ya. Oke dok. Gitu. Nah dok, ini kita udah mau sampai di penghujung acara nih. Gak kerasa juga ya waktunya ya, tiba-tiba udah tinggal 3,5 menit lagi. Nah ada pesan terakhir gak dok untuk pesan terakhir friends? Emang saya mau kemana pesan terakhir? Maksudnya di sesi saya kaget tuh ya. Pesan-pesan yang untuk menutup acara ini. Ya, jadi depresi bisa dari berbagai macam gejala, ya kan, bisa saja sedih, ya kan, bisa saja ada energi yang menurun, pesimis, ada keinginan bunuh diri, tapi tidak selalu. Tapi bisa saja fokus berkurang, perhatian berkurang sehingga jadinya kesannya lupa-lupaan, tapi itu bukan pikun. Nah, itu perlu pemeriksaan dan kita bisa atasi dengan terapi yang benar ya, dikomunikasikan dengan psikiaternya. Iya, pokoknya kalau ada ngerasa sesuatu yang nggak nyaman itu segera konsultasikan ya my friends ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut, nantinya malah akan jadi bola salju ya untuk aspek-aspek yang lain. Nah kalau ternyata nggak gangguan ya nggak apa-apa juga kan, bagus, lega ya kan. Iya benar. Itu sama lah kayak cek gigi. Emang periksa gigi ke dokter gigi tiap 6 bulan mesti ada sakit? Enggak kan? Enggak. Nah, cek dulu. Gitu sih. Iya betul. Ya. Oke, my friends semua, terima kasih banyak semua yang udah menonton dan menanyakan pertanyaan di sini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh ya komen di IG-nya Dr. Rai atau DM juga boleh ya dok ya. Dan nanti ini kan juga di recorded ya kan. Dan nanti beberapa hari ke depan juga ada di YouTube Diskoria 88 dan podcast Spotify ya. Jadi gini, jadi bisa tuh muncul di sana gitu. Iya betul. Terima kasih untuk Dr. Rai tentunya dan supporter kita dong hari ini ya kan. Lundbeck. Iya, tanpa Lundbeck nggak ada acara ini. Gitu. gstrai.com, komunitas teman baik dan studio Diskoria 88. Oke my friends, ini saatnya kita undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Dadah. Bye my friends.